Ya Bapa dalam surga, sebut kami mengucap syukur Tuhan. Engkau lah Tuhan Allah yang berkuasa, Engkau lah Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, terus Kau berikan kami hati itu mau benar-benar berserah padamu ya Bapa. Ubah hati kami, kalibrasi buat segala pikiran-pikiran kami ya Bapa. Kami selalu setia, taat, menerima setiap kebenaran firman-Mu. Urapi Vivi Tuhan yang akan mendengar firman-Mu. Coach Yama, Kau terus pakai Tuhan, biar aku terus berkarya di dalam kehidupan Vivi. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan, Vi. Ya, shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Video nih, Vi. Ya, oke. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar di 2 Tawarik 26 ya, tentang Raja Usia. Mari kita akan buka di 2 Tawarik 26. Minta tolong. 2 Tawarik 26. Ya. Di ayat yang ke-4 dan ke-5, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan, akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, di sini kita tahu ya, Raja Usia ini anaknya Amasya ya, kemarin khususan sudah menerangkan ya tentang Amasya. Dan Usia ini kakeknya namanya Yoas. Yoas, Raja Yoas ini kisahnya kurang lebih sama ya dengan Raja Usia ya, kurang lebih hampir sama karena apa ya, awalnya juga melakukan yang benar ya, tetapi akhirnya Yoas pun dia di bawah pengasuhan Imam Yoyada ya, Imam Yoyada. Kalau Raja Usia ini selama hidup Zakaria ya, yang mengajarkan takut akan Tuhan itu Zakaria. Kalau Raja Yoas itu Imam Yoyada ya, yang sampai pada akhirnya setelah sukses gitu ya, lalu Yoas berbalik ya, dia berbuat jahat ya. Sama kita akan belajar ya, di mana Raja Usia ini ketika ia mencari Tuhan, ya, Tuhan itu memberkati semua yang diusahakan berhasil. Dan di sini Raja Usia ini begitu lama sekali dalam memerintah. Ya. Dia memerintah ada 52 tahun ya, memerintah sebagai raja. Ya. Di situ ada pencapaian Raja Usia yang begitu luar biasa. Ya,
Raja Usia itu dia melakukan pencapaiannya itu banyak hal. Dia mendirikan menara ya di Yerusalem di ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara membacanya nanti itu luar biasa ya kisahnya di Tawarik ini ya ditulis sedemikian ya detail, dan Tuhan itu pasti memiliki maksud ya, satu maksud yang indah ya, di mana kita bisa belajar ya. Ada hal-hal yang pasti kita bisa petik ya dari hal ini ya. Selain mendirikan menara ya di Yerusalem ya, Usia ini juga mendirikan menara di Padang Gurun. Saya waktu membacanya sempat, waduh, luar biasa ya, terkagum-kagum ya. Bagaimana ya, kok Raja Usia ini bisa mendirikan menara? Ya, selain di Yerusalem, dia mendirikan menara di Padang Gurun. Lalu ia menggali banyak sumur. Terus karena sumur ini banyak ternak ya, dia banyak ternaknya, terus punya petani-petani dan penjaga kebun anggur ya. Ia banyak ya punya kebun anggur itu selain di gunung-gunung ya, di tanah yang subur juga punya ya. Karena Usia ini suka pada pertanian ya. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat yang setelahnya ya, ayat yang ke-10. Lalu Usia ini juga dia mempunyai tentara yang begitu banyak ya, yang sanggup berperang ya. Ada ribuan ya, bahkan sampai mencapai ratusan ribu. Lalu Usia juga memperlengkapi seluruh tentaranya itu dengan senjata-senjata. Nah, senjatanya tidak sedikit ya. Usia ini memperlengkapi seluruh tentara dengan senjatanya macam-macam ya. Ada perisai, ada tombak, ada ketopong, ada baju sirah, ya, ada busur, ada batu umban ya. Macam-macam, banyak banget ya. Ini menunjukkan bahwa Raja, Raja Usia ini sungguh-sungguh eh, luar biasa ya. Dia diberkati Tuhan dengan hikmat Tuhan ya. Sampai-sampai membuat ini dan itu ya macam-macam ya. Kalau saya lihat kok kurang lebih hampir sama dengan Salomo ya. Salomo waktu pada masa kejayaannya banyak ya memiliki ini dan itu ya. Raja Usia ini juga sama ya. Dia memiliki banyak hal ya. Dan dia bisa ya mengatur segala sesuatunya. Lalu Raja Usia ini membuat alat perang ya yang bisa menembakkan anak panah. Waktu saya membaca ini, waduh, seperti bom ya. Jadi tapi yang ditembakkan tuh anak panah ya. Anak panahnya eh, batu besar begitu ya. Ya seperti bom atau seperti rudal begitu ya. Jangan dulu ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu memberi hikmat sedemikian ya kepada usia. Nah, sehingga pada akhirnya yang di ayat yang ke-15, ayat yang ke-15, coba kita baca ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Iya, ianya ini ianya Tuhan. Ia membuat juga, sorry, ia usia ya. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ya, ianya ini Raja Usia ya, ditolong sama Tuhan. Ya,
di ayat yang ke-16 ya. Ini mulai kejatuhannya Raja Uzia ya. Saya bacakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. 17. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Nah, di sini kita tahu ya bahwa Uzia ketika dia mulai ya hebat ya, mulai besar usia ini, dia meninggikan diri. Ya, dia mulai sombong. Ya. Kita tahu ketika Uzia ditegur ya oleh para imam ya, tidak hanya satu ya, ada banyak imam, ada 80 imam ya. Mereka orang-orang yang tegas ya, artinya mereka tidak segan dalam menegur ya. Kalau ada yang berbuat salah, ditegur ya. Tetapi ya beginilah ya orang yang sombong ya. Kalau ditegur tidak bisa ya, pasti tersinggung ya. Wah, dia raja, dia merasa dia raja. Lalu dia marah. Ya. Kemudian sampai pada akhirnya timbul kusta ya pada dahinya ya. Di sini kita tahu, saya bacakan ya di ayat yang ke-20 dan 21. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasihnya karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri. Nah, di sini kita lihat ya, setelah Raja Uzia marah ya, langsung ia kena kusta ya. Kemudian kita tahu Raja Uzia ini ia tinggal di dalam rumah pengasingannya. Begitu sangat menderitanya. Bapak Ibu Saudara, Raja Uzia ini mengawali dengan satu yang luar biasa ya, sesuatu yang baik ya, sesuatu yang hebat begitu ya, banyak pencapaian-pencapaian yang dikerjakan. Tetapi pada akhirnya dia mengakhirinya dengan sangat buruk banget gitu ya. Yang mengawali dengan kehormatan, lalu mengakhiri dengan satu kehinaan gitu. Ya, itu kalau kita belajar ini ya tentang Raja Uzia ini, dia sangat sombong gitu, sangat tinggi hati ya. Firman Tuhan mencatat seperti itu ya, ia meninggikan diri. Jadi sebab itu
hati-hati ya jika kita dipakai oleh Tuhan, ya, dipromosi oleh Tuhan dengan begitu luar biasa ya. Ada banyak hal-hal yang kita kerjakan untuk Tuhan ya, yang bisa jadi berkat ya. Kadang-kadang ini juga menjadi sesuatu yang rawan ya kalau kita tidak hati-hati ya, bahaya banget gitu ya Pak Ibu. Karena apa? Waduh, ini karena pencapaianku. Begitu ya, kita tidak sadar bahwa segala sesuatu yang kita sudah capai itu semuanya dari Tuhan. Jadi tidak ada hal yang besar ya yang kita bisa buat ya kalau Tuhan tidak ikut campur. Ya. Jadi sebenarnya andil kita itu hanyalah sangat sedikit. Ya. Semuanya itu Tuhan yang membuatnya, yang berkarya. Hanya kita ini sebagai alatnya. Istilahnya jomosnya Tuhan. Kita ini hamba-hambanya. Ya. Jadi tidak boleh ya, sedikit pun kita ini meninggikan dirinya. Nanti sama seperti usia. Ya. Jadi dosanya usia ini dosa yang tidak kelihatan ya istilahnya. Kalau di dunia sombong begitu itu kan tidak terlihat ya. Karena yang tahu hanya kita sendiri ya dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hati-hati ya. Di ayat yang ke-16 tadi ya. Ketika usia mulai sombong ya, dia melakukan hal yang merusak. Ya, di situ dikatakan jelas ya, usia melakukan hal yang merusak, lalu berubah setia kepada Tuhan. Dengan apa dia juga membakar ukupannya, yang mana tidak boleh ya, ini punyanya Tuhan. Tapi dia lakukan, karena dia sombong, dia merasa sudah bisa semuanya, aku juga bisa ya membakar ukupannya. Sini kalau di ayat yang 19 ya, usia setelah ditegur ya dia tersinggung terus marah. Jadi ketika marah langsung timbul dusta. Di sini kemarin-kemarin ya ibu-ibu ya LOF itu waktu kebaktian waktu fellowship ya. Waktu fellowship temanya tentang bolehkah marah gitu ya. Temanya tentang bolehkah marah. Di situ ada kesaksian-kesaksian ya yang mana ibu-ibu ini juga ya marah terhadap anak, terhadap suami ya, terhadap siapa ya, teman begitu ya. Tapi di Efesus 4 ayat yang ke-26 ya dikatakan ya, sebenarnya apakah kita ini boleh marah atau enggak ya? Ada yang jawab ya. Efesus Efesus 4 ayat yang ke-26 kita baca aja. Pak, mungkin ini satu nasihat firman Tuhan yang indah ya. Efesus 4 ayat yang ke-26. Saya bacakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, kita ini boleh marah ya. Tapi jangan sampai berbuat dosa ya kalau marah. Terus bagaimana ya kalau marah nggak berbuat dosa? Seperti Tuhan Yesus itu ya. Waktu di bait Allah ya, yang marah. Bait Allah kok dijadikan ginian ya, sarang penyamun ya. Marah ya. Sama ya, kalau kita marah itu boleh, tapi yang nggak boleh itu marah-marah ya. Boleh.
demikian ya. Usia ini dia marah ya. Karena marah itu apa? Marah itu di secara ilmu kedokteran ya, ketika kita marah, 5 menit saja marah, maka imunitas tubuh kita ini turun ya selama 6 jam. Jadi secara jasmani ya, secara ilmu kedokteran mereka sudah menyelidiki ya, kalau marah itu kerugiannya buat tubuh itu banyak sekali. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita mendapatkan nasihat firman Tuhan yang sungguh luar biasa ya. Belajar dari Raja Usia ini ya. Dia sukses besar ya, ya, tetapi mengorbankan kerohanian. Ya, untuk apa ya Bapak Ibu? Kalau kita ini sukses besar ya, wah luar biasa pencapaian-pencapaian. Tapi akhirnya bagaimana kalau tidak hati-hati ya, tidak bertindak hati-hati ya, akhirnya mengalami hal yang tidak enak ya, sama seperti usia. Ya, puji Tuhan, kita banyak belajar tentang usia, biar ini jadi satu bekal ya untuk setiap kita supaya tidak tinggi hati seperti Raja Usia. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini saya kembalikan kepada host. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, thank you, Vi. Yuk, kita masuk dalam doa untuk bangsa negara. Minta tolong untuk Pak Erik. Halo, Pak Erik. Erik, Yang lain dulu aja Pak ini. gak apa-apa, Bis. Ayo, Pak Erik. Bentar, saya ganti kamar dulu. Bentar. Ayo Pak Erik, dikejar waktu. Ayo, TikTok, TikTok, ayo. Iya, ini di kamar soalnya anak sama istri saya tidur. Jadi saya harus pindah kamar gitu. Lantai 9, Pak Titus. Sabar dulu, Pak Titus. Kamarnya itu. Sabar salah tawis nggih. Oke. Oke, ya. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa kami dan surga, terima kasih Tuhan yang kau sudah sampaikan lewat hambamu. Biar engkau terus ajarkan kami bisa selalu merendahkan hati kami. Tuhan, di hadapanmu biarlah segala sesuatu itu Tuhan, kami serahkan dalam tanganmu, yang percaya bahwa engkau sendiri yang senantiasa Tuhan berkuasa atas hidup kami semua Tuhan. Dan kami pada pagi hari ini Tuhan mau saat sepakat untuk mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya setiap hati para pemimpin bangsa negara kami Tuhan adalah dalam tangan-Mu Tuhan, baik dari presiden, wakil presiden, menteri, dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri memiliki hati mereka semua Tuhan. Biarlah mereka semua dapat memimpin negara kami ini dengan hati yang takut akan Engkau. Mereka dapat memikirkan seluruh rakyatnya Tuhan, tidak memikirkan diri sendiri Tuhan. Mereka dapat memajukan negara ini, baik dari dalam hal ekonomi, baik dari pendidikan, dan semua hal ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, negara ini semakin hari semakin maju ya Tuhan, dan juga semakin kami sejahtera dan suka kami mengalir dalam negara kami ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menjauhkan negara kami ini dari segala macam bencana alam yang ada Tuhan, baik dari gempa bumi maupun hal yang lain tidak diinginkan Tuhan, dan juga dari segala macam teroris apapun ya Tuhan, dan semua ya Tuhan, korupsi apapun ya Tuhan yang tidak diinginkan Tuhan, ya, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Kau akan memakai ya Tuhan hamba-hambamu untuk terus ya Tuhan, semakin memperluas ya Tuhan Injil-Mu ya Tuhan, untuk semakin diberitakan di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga ya Tuhan lebih banyak orang-orang jiwa-jiwa yang belum mengenal pribadi-Mu, mereka semua dapat dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan ya Tuhan doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, silakan Pak Ronald. Ya, silakan ya saling mendoakan, waktunya 15 menit. Selamat pagi. Pagi. Shalom pagi. Pagi Bu Gil.
Halo pagi. Pagi. Halo, ditoto no kamar. Pagi Bu Ben. Iya pagi Pak Heri. Ini mau dipindah lagi. Keliru. Ya.
Yuk, pagi semua. Selamat pagi, Sensus Pak Eko. Ya, Apa kabar nih Pak Eko? biasa di luar. Menjadi luar Oh, biasa. di luar desa ini ya? Ya, Ini nang Bali apa neng Kalimantan niki? di samping istri. Oh, di samping istri, mantap. Makanya fotonya ke over belakangan ya. Di luar Oh iya. kamar maksudnya Pak Yusuf. Iya. Selamat pagi Yuk, Pak Ronald. buka semua, Pagi buka Pak. semua. Buka semua. Ayo, Ya, kameranya buka semua unmute-nya. supaya ketok. Ah, dipoto, dipoto, Venda, dipoto. Venda. Pak Erik nggak ketok ya Pak? Ya, Pak Erik nggak ketok. Pindah, ada Pak pindah lantai Heri. deh. Iya, iya. Pindah Pak lantai, Heri, Pak Riki. Heri sembunyi. Nah, dipoto dulu. Foto Pak Erik. Saya nggak bisa Yuk, foto ini. Pak Indrawan yang belum kelihatan. Erik ganteng ya ternyata. Ayo di foto Pak Eko. udah. Pak Endran masih di perjalanan. Pak Indrawan masih perjalanan kamar mandi ya? Enggak, perjalanan. Itu. Di Pasti anu Bu loh, Vivi di tahu itu. ya, Ditanya Bu Vivi dalam perjalanan kemana. Iya, perjalanan kemana itu? Dari kamar mandi apa dari dapur bikin kopi gitu? wes yuk. Yuk semangat. Keluarga doa pagi. Be Be strong. strong. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Ayo, minta tolong untuk Cik Susan. Apa nanti Cik Susan? Yuk, Bapak yang baik, sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh Tuhan Engkau berkati dengan perenungan akan firman Tuhan. Biarkan firman itu selalu Tuhan melekat di hati kami. Dan kami boleh Tuhan menerapkannya. Kami boleh melakukannya dengan baik ya Bapak. Dan benar ya Bapak. Karena kami percaya tanpa tuntunanmu Tuhan, kami nggak bisa. Tanpa Engkau pun kami nggak mampu. Oleh karenanya Tuhan, biarkan kami selalu Tuhan melihat kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu ini. Sementara kami akan berpisah, Tuhan berkati kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu ini tak lupa berdoa juga Tuhan untuk Putri Pak Yusuf Tuhan. Siska ya Bapak, kami percaya penyertaan-Mu sungguh ada Tuhan. Rencana di bulan Agustus akan melakukan operasi ya Bapak, kami percaya Tuhan. Apapun yang menjadi yang dikerjakan oleh para medis Tuhan, baik dokter, perawat, semuanya Tuhan boleh berjalan lancar Tuhan, dan Putri Pak Yusuf Siska boleh kembali sehat Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Tak lupa berdoa untuk Sean juga Tuhan, sertai Tuhan, juga anak Abel Tuhan, Engkau berikan Tuhan semuanya dalam rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Sertai mereka di kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bencana mereka Tuhan, urapi mereka kesembuhan. Ya Tuhan, tak lupa berdoa juga Tuhan untuk semua yang saat ini Tuhan, yang belum kami doakan Tuhan, kami percaya Engkau yang paling tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you Terima semua. kasih. Terima kasih doanya Cik Masa Susan. aktivitas. Ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Terima kasih, memberkati Tuhan ya. Ya. Mari Ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya tutup ya.